Dok, pernah nggak pas lagi praktik sehari-hari, tiba-tiba ditanya sama pasien, Dok, morning after pill aman digunakan nggak sih? Atau pertanyaan kayak gini, morning after pill bisa buat aborsi ya dok? Nah, supaya dokter bisa lebih sigap untuk menjawab pertanyaan seperti ini, simak video Alomedica kali ini ya dok. Halo dokter, saya Dokter Chiho dari Alomedica. Morning after pill adalah salah satu cara efektif untuk mencegah kehamilan dari hubungan seksual yang tidak terproteksi dengan mencegah terjadinya fertilisasi dan implantasi ovum ke dinding endometrium. Sebenarnya di berbagai negara, morning after pill udah dijual secara bebas ya. Malahan WHO sendiri juga udah menyatakan kalau mendapatkan kontrasepsi adalah hak asasi manusia. Jadi, kalau objektifnya kita bicara secara medis, artinya dokter sebenarnya perlu memfasilitasi akses terhadap kontrasepsi ini. Dan gak perlu terlalu khawatir juga dok, karena meresepkan obat morning after pill tuh gak termasuk sebagai salah satu cara untuk aborsi. Nih buktinya berdasarkan penelitian oleh Jatwi dan kawan-kawan yang meninjau apakah morning after pill aman untuk wanita dengan karakteristik atau kondisi medis tertentu, seperti hamil dan menyusui. Hasilnya, dalam penggunaan morning after pill pada wanita hamil, peneliti nggak mendapatkan adanya perbedaan signifikan pada kelompok yang terpajan morning after pill dibandingkan dengan kelompok yang nggak terpajan. Nggak ada perbedaan juga dalam tingkat abortus spontan maupun lahir mati atau stillbirth. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan kalau morning after pill nggak menyebabkan abortus pada ibu hamil ya dok. Morning after pill juga nggak meningkatkan risiko komplikasi maternal atau bayi maupun risiko malformasi. Meski begitu, bukan berarti penggunaannya jadi bisa dianjurkan untuk wanita yang sudah terkonfirmasi hamil atau sedang menyusui ya dok. By the way, sebelum saya jelasin lebih lanjut, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkap terkait topik kali ini, maupun informasi lain seputar dunia kedokteran terkini yang berbahasa Indonesia dan mudah dipahami, dokter bisa nih download aplikasi Alomedica. Di aplikasi ini ada banyak banget fitur bermanfaat buat dokter-dokter di Indonesia. Contohnya artikel Continuing Medical Education terkait penyakit, obat, dan tindakan medis yang berguna banget buat praktik sehari-hari. Terus artikelnya ada juga tuh yang ber-SKP, jadi bisa nambahin sertifikat yang dokter butuhkan. Gak cuma itu, ada juga beragam webinar dan e-workshop ber-SKP yang bisa dokter ikutin, plus dokter bisa berdiskusi dan memperluas networking sesama sejawat dokter se-Indonesia di forum diskusi dokter Alomedica. Tuh, lengkap banget kan? Jadi, download aplikasi Alomedica sekarang juga di Google Play dan App Store ya dokter. WHO mengatakan bahwa tidak ada restriksi medis untuk menentukan siapa yang dapat menggunakan kontrasepsi emergensi oral. Namun, jika dokter merasa penggunaan morning after pill terlalu rutin digunakan oleh pasien secara berulang, dokter sebenarnya bisa loh memanfaatkan momen peresepan morning after pill ini untuk menjelaskan pilihan kontrasepsi yang lebih tepat dan efektif untuk pemakaian jangka panjang. Berdasarkan American College of Obstetricians and Gynecologists, morning after pill dapat diberikan pada kondisi darurat seperti kondom robek, lupa minum kontrasepsi oral rutin, lupa menggunakan kontrasepsi dalam bentuk apapun, dan korban pemerkosaan. Sedangkan untuk kontraindikasi morning after pill adalah pasien yang sudah terkonfirmasi hamil, pasien dengan perdarahan vagina abnormal, abortus incomplete, dan terdiagnosa mengidap kanker serviks dan kanker payudara, khususnya pada pengguna levonorgestrel. Morning after pill dapat digunakan kapan saja dalam siklus menstruasi. Pil ini lebih efektif jika dikonsumsi dalam waktu 24 jam setelah berhubungan seksual, tetapi masih bisa diberikan hingga 5 hari setelah hubungan seksual, meski efektivitasnya dapat berkurang seiring pertambahan waktu. Untuk dosis morning after pill, rekomendasi WHO adalah sebagai berikut.
Morning after pill memiliki potensi efek samping seperti mual dan muntah, kelemahan dan nyeri kepala. Jadi, ada baiknya untuk mengedukasi pasien mengenai hal ini sebelum meresepkannya, sambil mengingatkan kalau misalkan pasien mengalami muntah dalam kurun 2-3 jam setelah mengonsumsi morning after pill, maka pasien dianjurkan untuk mengonsumsi kembali 1 dosis pengganti. Selanjutnya, penggunaan obat ini umumnya nggak akan mengganggu kesuburan di masa depan. Jadi, pasien bisa diberitahu untuk tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Namun, perlu diberitahu juga kalau penggunaan morning after pill yang efektif umumnya akan diikuti dengan kemunculan menstruasi setidaknya dalam 1-2 minggu setelah dikonsumsi. Jadi, jika akhirnya pasien malah nggak kunjung menstruasi, terlebih kalau udah sampai lebih dari 3-5 minggu, terus juga mengeluhkan nyeri perut bawah dan mual-mual, ada baiknya untuk mencoba melakukan tes kehamilan dan memeriksakan diri ke dokter. Selain itu, ingatkan juga ke pasien kalau penggunaan morning after pill tidak memproteksi pasien dari infeksi menular seksual ya dok. Oke deh, itu tadi pembahasan Alomedica seputar manfaat dan keamanan morning after pill. Semoga bermanfaat ya dok, untuk membantu dokter menjawab pertanyaan serupa pada praktik sehari-hari. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.